صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Raya Baruga yang kami hormati, kami muliakan, dan yang kami banggakan tentunya, yang semoga insya Allah kita semuanya senantiasa dalam curahan naungan limpahan rahmat, cinta, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, hidup berkah, sukses dunia dan akhirat, berjaya kita di dunia seperti saat sekarang ini, dan semoga berjaya pula kita di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala, negeri yang kekal abadi tiada batas, sebagaimana doa yang senantiasa selalu kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana doa ini dikenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita pun juga senantiasa selalu memuji dan terus memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita senantiasa selalu mengirimkan sholawat beriring salam berangkai kata, itu semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kepada sang kekasih yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan kita di tempat ini tidak lepas dari dikabulkannya doa-doa kita, munajat-munajat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Rajab selalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rabb, berikanlah keberkahan usia kami, kesehatan kami, segala aktivitas yang berhubungan dengan keduniawian, dan hendaknya Engkau berikan keberkahan atas segala urusan dunia kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan perjumpakan kami sampai bulan Ramadan. Nah, tentu saat ini kita semua memiliki perasaan yang sama, hati yang bergembira, penuh syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kegembiraan itu
dicontohkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Suatu ketika dalam suatu perkumpulan halaqah yang begitu besar, para sahabat berkumpul, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menampakkan, memperlihatkan wajahnya yang begitu berseri-seri, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita, seraya mengatakan marhaban, selamat datang, marhaban, selamat datang, marhaban, selamat datang. Ini para sahabat terheran-heran. Man huwa ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Sungguh engkau menyambutnya dengan begitu penghormatan, pentakziman, bergembira, bersukacita, sementara kami tidak melihat siapa-siapa yang datang di tempat ini. Qol, Nabi mengatakan huwa Ramadan, dialah bulan Ramadan, yutahhiruna minadz-dzunubi wal ma'asi, yang telah membersihkan dosa-dosa kalian dan mensucikan jiwa-jiwa kalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Karim. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, asnafun as-salihun, orang-orang soleh, orang-orang tua kita yang jauh sebelumnya sudah mengislamkan negeri kita tercinta Indonesia ini. Mereka itu kalau menyambut kedatangan bulan suci Ramadan membuat suatu halaqah perkumpulan yang begitu besar, seraya mengatakan marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Coba kita sama-sama. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Stop. Nas'alullah ar-Rahman rahmatan 'ala dawam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Bijahi Rasulillah nas'alhu husnal khitam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Ini sebagai perwujudan atau hadisu nikmatullahi syukran wa tarukuha kufran. Kita menampakkan, memperlihatkan nikmat karunia anugerah yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, diantaranya adalah dengan datangnya bulan suci Ramadan. Makanya Nabi mengatakan qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang untuk kalian, bagi kita semua, bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita hamba-hambanya yang beriman agar siang harinya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari kita melaksanakan ibadah puasa. Sami'na wa ata'na, kita mendengar, mentaati dan mematuhinya. Tuftahu abwabul jannah, kata Nabi. Di bulan Ramadan itu semua pintu-pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya. Jadi peluang untuk kita masuk surga sungguh teramat besar ketika kita berada di bulan Ramadan. Karena semua pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka itu ditutup dengan rapat, tidak ada celah. Jadi tidak ada yang menyebabkan kita untuk bisa masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena sudah ditutup dengan rapat. Wa tabullu fihi syayatin, bahkan tidak cukup sampai di situ, setan-setan semuanya pada dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi kenapa Pak Ustaz masih banyak di bulan Ramadan saudara-saudara kita yang bermaksiat, yang melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah setan-setan itu sudah pada dibelenggu? Mengapa demikian? Nah, mohon maaf, boleh jadi dia itulah setannya. Wal iyadu billah. Keterlaluan memang.
Orang kalau sudah berada di bulan Ramadan, sungguh keterlaluan kalau dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Ramadan juga disebut dengan syahrul maghfirah, syahrul ghufran, bulan pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu kata Nabi, nanti itu ada satu malam yang apabila kita beribadah di malam itu, maka ibadah yang kita kerjakan jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin. Para ulama mencoba menghitung-hitung 1000 bulan itu, ya mereka memberikan satu gambaran kepada kita ketika kita beribadah di malam itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadah yang kita kerjakan seperti kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Tidak ada yang sanggup bisa beribadah itu selama 83 tahun 4 bulan. Jangankan 83 tahun 4 bulan, ya, 1 minggu saja dan stop kita beribadah, mungkin berat. Ya. Tapi dengan kedatangan bulan Ramadan, maka kita berjumpa dengan yang namanya hari-hari fadilah. Hari-hari fadilah itu di mana sekecil apapun perbuatan baik, ya, atau amal-amal soleh yang kita kerjakan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala min asratin ila sab'i mi'atin difin fa innahu li illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Jadi pahala kita, perbuatan baik, amal soleh yang kita kerjakan ketika kita berada di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali, bahkan sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi, karena puasa itu bagi Allah, milik Allah, maka Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran pahala bagi mereka yang berpuasa. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, walis shaimina farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasa itu mereka memiliki 2 kegembiraan. Al-awwal, yang pertama, ya azim wa ya azim anta ilaha illaha ghairuh yaghfir lidh-dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Nah, sekarang sampailah waktu berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita dan seluruh rangkaian amaliyah Ramadan kita tahun ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bergembira. Kita bergembira, berbuka puasa sudah berkumandang. Kita makan, kita minum, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumna, kalau kita memimpin orang banyak. Wa bika amanna wa ala rizqika aftarna zahabal zama wa batalladil uruq wa thabatal ajru insyaallah taala minal aminin amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kita bergembira. Idza aftara fariha bisaumihi, ketika buka puasa sudah berkumandang, sudah berbunyi, sudah waktu untuk kita berbuka puasa, jangan ditunda-tunda lagi, langsung saja. Kegembiraan yang hakiki yang tidak bisa dibandingkan dengan kegembiraan apapun juga adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, ketika nanti kita di hari kiamat langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Rabb kita, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, memperoleh amal pahala puasa yang kita kerjakan sewaktu kita hidup di alam dunia. Ini kan luar biasa bulan Ramadan ini. Makanya kita memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan ini, ya, mungkin
di antara jamaah kita ya, atau pengurus masjid ya, atau warga komplek ya, yang biasa sholat di masjid Raya Baruga ini ya, saat ini mereka sudah tidak berada lagi di tengah-tengah kita ya, sudah mendahului kita, sudah wafat berpulang ke rahmatullah, terutama kedua orang tua kita, keluarga dan kerabat kita. Kepada mereka kita kirimkan bacaan Ummul Quran yang merupakan pembuka daripada segala kebaikan, surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Raya Baruga yang berbahagia, yang kami hormati, kami muliakan, dan yang kami banggakan tentunya. Yang terakhir, selama kita masih berada di dalam bulan Ramadan, usahakan dulu kalau bisa, semaksimal mungkin, semampu apa yang kita bisa, sholat sunnah jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena sholat sunnah yang kita kerjakan ketika kita berada di dalam bulan Ramadan, pahalanya disetarakan dengan sholat wajib. Kalau sholat sunnahnya saja jangan ditinggalkan, apalagi sholat wajibnya. Sholat wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Dan usahakan semoga bisa, semampu apa yang kita bisa, terutama sholat 5 waktu berjamaahnya di masjid. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman, afwan Ustaz, antum jangan salah paham. Antum kalau berdiri di atas mimbar subuh, atau di atas mimbar zuhur, atau di atas mimbar Jumat yang mulia, atau antum berceramah di mana saja, apalagi di dalam masjid, antum harus memberikan satu penghormatan dengan penuh pentakziman, memuliakan dengan semulia-mulianya saudara kita yang datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa Ustaz? Karena mereka itu adalah keluarga yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping mereka juga menjadi keluarga sesama manusia. Nabi dengan tegas beliau bersabda, innama ummarul masajid hum ahlullah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang datang ke masjid, ke rumah-rumahnya Allah, memakmurkan rumah-rumahnya Allah, salat 5 waktu berjamaah, membaca Al-Quran, beristighfar, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendek kata, mereka datang ke masjid dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, mereka itu adalah keluarga yang teramat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangankan kita tidak usah berbicara terlalu tinggi dulu. Kita mengetahui si Fulan ini ada hubungan keluarga dengan Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, orang tua kita. Oh, ada hubungan keluarga dengan Bapak Gubernur, Bapak Bupati, oh Bapak Camat, Bapak Lurah. Kita menghormati, memuliakannya. Apalagi ini adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya dengan penuh penghormatan dan pentakziman. Harus itu, tidak boleh tidak. Jangan mentang-mentang kita sudah berada di atas mimbar, kita berceramah seolah-olah kita ini paling hebat. Tidak. Fala tuzakki anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kalau kita menjadi orang alim, bagus. Kita berusaha untuk bisa menjadi orang alim. Menjadi orang yang soleh, bagus. Kita berusaha untuk menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Tapi jangan kita ini merasa lebih alim, lebih baik, lebih soleh, lebih pintar. Jangan. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kadar keimanan dan ketakwaan seseorang. Itulah sebabnya, mohon maaf, saya biasa setiap menyampaikan dakwah, ya, ceramah-ceramah, saya selalu tutup dengan kalimat seperti ini. Bahwasanya yang berdiri dan yang berbicara saat ini tidaklah lebih baik daripada yang mendengar. Sifatnya hanya watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Saya selalu seperti itu. Karena sesungguhnya kesuksesan yang hakiki, yang sesungguhnya adalah ketika kita nanti dalam keadaan sakaratul maut. Apakah kita ini wafat dalam keadaan husnul khotimah? Tentu itu harapan kita.
keinginan kita, tujuan kita, cita-cita kita, yang kita khawatirkan kita di penghujung hayat kita, kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah, kematian yang tidak baik, yang Allah tidak ridho. Wal iyadzu billah, kita berlindung daripada hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang terakhir lagi yang ingin saya sampaikan, jangan selama kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, jangan tidak makan sahur. Jangan. Memang tidak sah ya Pak Ustaz kalau kita tidak makan sahur. Tunggu dulu Ustaz, saya ini selama bulan Ramadan, dan itu sudah lama saya lakukan, saya makan sahurku itu Pak Ustaz jam 2, kadang-kadang jam 1, ya paling lambat jam 3 atau jam setengah 3. Bagaimana Pak Ustaz? Sah itu puasaku? Saya bilang begini, kalau orang makan sahur jam 1, jam 2, atau jam setengah 3, itu bukan makan sahur, itu namanya makan tengah malam. Al-cipu, lapar. Makan sahur itu sunnahnya ya ketika memang waktu kita diperintahkan untuk makan sahur. Jadi kalau sekarang waktu imsak pukul 4 lewat 43, imsak itu artinya menahan ya. Jadi kalau umpamanya kita lagi makan sahur, makan kita dengan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma qadin ana adai fardhu syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tentu kita sudah berniat selama sebulan penuh. Niat dalam hati. Imsak. Berhenti. Waktu sudah sampai. Oh iya ya Allah, imsak Pak. Berhenti dulu. Hatta di masjid, as-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Makan lagi, lanjutkan. Makan saja. Makan, habiskan, nikmati. Oh, teh masih ada 1 gelas. Bisa minum. Tapi jangan tambah lagi. Habiskan saja makanan yang ada. Kapan berhenti Ustaz? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh sudah berkumandang. Berhenti. Bagaimana kalau sudah masuk mie di mulut? Allahu Akbar lah, keluarkan yang di mulut. Jangan lagi ditelan. Keluarkan saja. Karena ini banyak orang tidak tahu, kasihan. Begitu dikatakan imsak, aduh, masih ada lagi setengah piring makananku. Aduh, masih ada lagi paha ayam, masih ada lagi ini sop buntut apa. Akhirnya tidak dihabiskan, mubazir. Jangan habiskan saja, tapi tunggu dulu, hormati waktu imsak ya, beberapa detik ya, boleh sampai 2-30 detik, lanjutkan lagi. Tapi sekali lagi jangan tambah lagi. Siapa tahu tambah lagi, jangan. Tasyaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam sahur itu ada keberkahan yang Allah berikan. Kita diberikan kekuatan jasmani dan rohani kita. Selama berpuasa kita tidak merasa letih, tidak merasa loyo, haus, dan kita spirit tetap bekerja sebagaimana biasanya beraktivitas ya, untuk melaksanakan tugas-tugas keseharian kita, memenuhi kebutuhan bahtera rumah tangga kita. Nah, jadi itu pesan-pesan kami untuk pribadi ini dan keluarga, dan semoga insya Allah kita bisa mengamalkannya. Kemudian banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah, berinfak dan berderma, menjaga dan memelihara silaturahmi ya, antar sesama kita, terutama kepada keluarga dan kekerabatan. Dan kalau kita ada kelapangan rezeki, keluasan rezeki, maka berbagilah kepada sesama, terutama yang ada hubungan keluarga dan kekerabatan, baru tetangga-tetangga kita, sahabat dan teman-teman kita. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh 1 Ramadan 1445 Hijriah. Semoga ada manfaatnya. Jika seandainya di dalam penyampaian itu terdapat hal-hal itu kurang berkenan, sudah kiranya untuk dimohon dan dimaafkan.
Dan sebelum saya tutup dengan doa kafaratul majlis dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali saya menegaskan bahwasanya yang berbicara dan yang berdiri di atas mimbar subuh yang mulia ini sesungguhnya tidaklah lebih baik daripada yang mendengar, sifatnya hanya watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan ya selama kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan semoga seluruh rangkaian amal ibadah puasa tahun ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah wa tammim taqsirana ya Rahman wa tammim taqsirana ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril wa asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Minallahil musta'an wa 'alaihi istiqlan wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Imam luar biasa, tidak berubah-ubah bacaannya dari beberapa tahun